dark matter itu kan mungkin banyak yang nonton di ini apa science fiction itu ada yang namanya dark matter, ada god matter, ada yang namanya ini banyak sekali. Tapi yang ada antimatter gitu kan, antimateri, dark materi dan sebagainya. Nah, sebetulnya begini, sebetulnya yang namanya dark matter atau materi gelap itu tuh ada yang ini apa ada di satu tempat itu bisa membuat yang namanya black hole dan bisa juga yang membuat namanya wormhole. Itu adalah jembatan antara satu tempat dengan tempat lain secara shortcut. Materi yang di dalamnya itu lebih cenderung ke arah ini yang ada di dalam itu tuh ada yang namanya apa ya kalau di dalam bahasa sekarang itu mungkin belum ada kesepakatan kalau di dalam bahasa sekarang itu yang namanya penghubung, gelombang penghubung itu ada materi-materi penghubung antara satu molekular dengan molekular lain sehingga membentuk yang namanya sebuah lubang yang lebih ini apa lebih cenderung ke arah penghubung antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ini kalau membahas tentang dark matter itu lama dan mungkin saya harus gambarkan begitu. Kalau secara begini lisan tuh susah ya. Apalagi orang-orang belum membahas itu secara luas tentang dark matter. Jadi yang jelas intinya ada semacam energi di dalam itu yang dia energi khas untuk materi gelap seperti ini. Nah, materi-materi gelap seperti ini untungnya tidak bisa sembarangan diakses. Itu butuh energi, tumpukan energi yang sangat besar. Sehingga baru itu bisa muncul. Dan materi itu di planet ini memang dijaga untuk tidak muncul. Jadi planet ini memang sekarang sedang diamankan dari dark matter. Sekarang memang ada yang namanya Project CERN. Project di mana ada ini apa untuk membuat semacam materi gelap agar untuk energi yang untuk kesinambungan energi. Tapi ingat ya, proyek yang sangat mahal itu sampai sekarang juga masih belum jelas. Jadi ada semacam regulasi juga di semesta ini. Ada suatu tempat yang untuk ada tempat salah satunya ada planet ini yang benar-benar dijaga agar si dark matter ini tidak muncul. Karena begitu muncul, planet ini bisa hilang. Jadi untung projection itu belum muncul secara maksimal begitu. Dan energi yang dihasilkannya juga masih tekor-tekor terus. Itu segede kota projection itu. Segede kota. Besar sekali. Tapi sampai sekarang masih belum berhasil lah. Untung belum berhasil. Karena kalau dark matter itu muncul, setitik saja segini, ini bisa menjadi besar, menjadi besar, menjadi besar. Dan kalau misalnya itu tidak terkontrol, planet bumi ini bisa menjadi hilang. Dan lubang itu justru akan menimbulkan bencana yang jauh lebih mengerikan daripada hanya sekedar lempeng, benua yang patah lah, dan sebagainya. Itu ancaman yang luar biasa. Itu jauh lebih berbahaya daripada nuklir, bom nuklir. Nah, jadi kalau bisa, jangan dulu bermain-main dengan dark matter deh. Saya sendiri nggak berani. Karena resikonya sangat tinggi. Ya, energi vibrasi itu macam-macam. Vibrasi apa dulu? Karena energi juga itu adalah vibrasi. Energi itu adalah getaran. Jadi kalau misalnya kita lihat arus yang namanya listrik, itu kan getaran juga. Makanya bisa nyetrum, itu kan karena getaran yang sangat tinggi. Kemudian ada yang namanya suara. Suara juga getaran, gelombang. Terus ada gelombang radio, ada elektromagnetik. Semua juga itu getaran. Semua juga frekuensi, semua juga vibrasi. Jadi energi itu sebetulnya membentuk vibrasi. Vibrasi itu bisa membentuk energi. Jadi dua-duanya ya itu satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau misalnya kita ingin energi kuat, ya kita harus menggunakan vibrasi. Jadi si oksigen yang ada di dalam diri kita itu kita maksimalkan sehingga membentuk vibrasi-vibrasi, getaran-getaran, gelombang-gelombang yang akan mempengaruhi sel mitokondria.
Nanti hasilnya akan menimbulkan energi. Energi bisa membuat gelombang dan getaran yang lebih kuat lagi tubuh kita. Sehingga getaran atau gelombang tersebut bisa tervibrasi lagi keluar. Untuk dimanfaatkan banyak hal. Amplifier juga itu energi yang diperkuat sehingga nanti si gelombang suara yang keluar juga itu bisa menjadi lebih kuat lagi, di-amplified atau diperkuat. Nah itu jadi tergantung dari kita mau memanfaatkan yang mana, karena dua-duanya itu satu kesatuan. Satuin aja. Kalau misalnya ingin vibrasinya lebih kuat, energinya kuatin juga. Tapi nanti si energi tersebut bisa memperkuat orang lain, itu bisa juga. Atau kita gunakan segala macam vibrasi atau energi dari oksigen kita itu membantu vibrasi untuk menggetarkan sel mitokondria kita sehingga si bakteri klad yang ada di dalam sel mitokondria itu mati satu persatu. Sehingga energi kita membesar. Dan ketika energi kita membesar bisa membentuk vibrasi lagi keluar gitu loh. Jadi ya dua-duanya berhubungan. Sedangkan baterai thorium sendiri itu dilarang penggunaan thorium. Itu ada Undang-Undang Nomor 31 tahun 64 yang melarang penggunaan uranium dan thorium. Makanya selama ini baterai thorium itu terhambat berkembang karena masalahnya undang-undang itu. Undang-Undang Nomor 31 tahun 64. Nah, undang-undang tersebut yang menghambat MBAP agar tidak mengembangkan baterai thorium itu lebih jauh lagi. Karena kalau baterai thorium itu kita kembangkan, itu akan jadi baterai yang sangat awet. Bisa 27.000 tahun, nggak perlu dicas gitu loh. Tinggal diisi air, nyala, isi air lagi, nyala. Nah itu baterai yang benar-benar aman juga. Baterai itu benar-benar tidak akan ada polusi. Dan mungkin mereka melarangnya itu gara-gara ada radioaktif. Tapi radioaktif alfa dan beta itu aman. Bahkan saya pernah demonstrasikan di depan para peneliti dan para ahli yang namanya ahli nuklir, itu saya makan thoriumnya baik-baik saja sampai sekarang kan saya. Dan saya main thorium itu sudah lama, udah puluhan tahun, tapi masih tetap baik-baik saja, masih segar bugar. Tapi mereka bilang apa? Wah itu mah magic katanya. Jadi anggar kadinya deh. Padahal dia tuh sekelas peneliti, sekelas ahli nuklir, tapi tetap masih mikir nanti. Saya sudah ajarkan juga cara membuat baterai thorium itu ke Badan Tenaga Atom Nasional atau Badan Tenaga Nuklir atau BATAN. Saya ajarkan pada mereka cara membuat baterai thorium. Dan baterai thorium yang saya buat yang selama 3 tahun itu nyala terus, saya kasih ke mereka, silahkan bikin, silahkan kembangkan. Tidak juga, tidak dikembangkan. Terus saya pernah kerjasama dengan PT Timah untuk mengolah monasitnya yang ada di bubble di sana. Karena thorium itu ada di dalam monasit, uranium dan thorium itu ada yang di dalam monasit. Itu tetap tidak jalan juga. Malah begitu penandatanganan itu selesai, itu direktur utamanya dipindahkan, diberhentikan. Jadi hambatannya luar biasa. Karena apa yang kalau misalnya baterai thorium ini bisa keluar, itu bisa mengganggu mereka yang sudah di zona nyaman. Energi-energi lain bisa digantikan oleh thorium nanti. Dan yang kita pakai itu adalah fusi dingin ya, bukan fusi panas, fusi dingin atau cold fusion. Nah itu, jadi baterai kita itu tidak menimbulkan panas. Selama ini kan di film-film dan sebagainya itu bisa meledak, panas dan sebagainya. Itu mah pola-pola untuk menakuti pikiran kita. Saya sudah membuat baterai yang benar-benar aman. Dan itu memiliki energi yang cukup untuk bisa dipakai gitu loh. Hanya masalahnya thorium itulah yang dilarang. Jadi makanya kenapa sampai sekarang terhambat. Pernah lihat kan video Mbak yang ada di ini YouTube yang ini tentang energi yang tidak habis yang diupload oleh orang lain yang nontonnya itu sudah jutaan tuh. Nah rahasianya kan belum Mbak sebutkan di sana. Mbak belum bicara soal thorium dan sebagainya. Tapi akhirnya ya Mbak sudahlah, kalau misalnya ini thoriumnya dilarang, sudah kita kembangkan saja nanti di negara lain. Nanti Indonesia import saja dari negara lain itu. Makanya sekarang akhirnya Mbak sudah deh, kalau misalnya Indonesia tidak mau, ya nanti saya akan kerjasama dengan negara lain. Nanti di negara lain itulah kita kembangkan semua teknologi yang saya buat.
semua temuan-temuan saya buat, nanti Indonesia akan impor saja. Kalau misalnya mau impor. Tapi kalau tidak, biar negara lain yang... Silakan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi pada tombol lonceng supaya tidak tertinggal video seputar misteri dan pembahasan menarik lainnya. Dan klik tombol like juga jika sahabat menyukai video ini.